Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu kita semua. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan Qor Inah.
Akan
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat mengampuni segala dosa dan kejahatan kami bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita baca secara responsoria. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Mari kita dengarkan Kornaposo Remaja.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor gabungan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan pada saat ini kehadirat-Mu, atas segala berkat-Mu dan rahmat-Mu Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat Tuhan berkumpul di ruangan ibadah-Mu ini untuk melakukan kebaktian, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebelum kami memohon kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan, membawa segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menjadi penerima berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas seluruh jemaat-Mu yang dapat berkumpul pada hari ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan pertemuan ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu menjadi suatu bekal dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup kami ini Tuhan, selama kami di bumi ini. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi satu berkat, menjadi satu jalan kebenaran bagi diri kami Tuhan. Tuhan, berkati juga jemaat-Mu. Berkati semua hamba-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul pada hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi hamba yang setia, hamba yang dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan demikian juga Tuhan seluruh jemaat-Mu. Berkati Tuhan seluruh pekerjaan mereka. Berkati Tuhan anak-anak mereka. Berkati Tuhan mulai dari yang terkecil sampai yang tertua Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat merasakan bahwa Tuhan selalu tetap berada di sisi kami. Tetap berada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami serahkan segala permohonan kami ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Go
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu, remaja dan naposo, dan juga para hadirin yang hadir di gereja kita ini, kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis di hari Minggu ini di tanggal 23 Juni. Dan nats kita di minggu hari ini yaitu tertulis dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur pasalnya yang ke-107 dari ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Marilah kita mendengarkannya, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Sampai di situ pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tentunya pernah melihat dan pernah mengetahui bagaimana ketika seseorang tersebut berprofesi atau bekerja sebagai seorang nelayan atau pelaut. Tentunya seorang nelayan atau pelaut itu dia akan menghadapi sebuah tantangan yang di luar daripada dirinya. Dan juga bisa kita lihat cobaan-cobaan itu terkadang lebih kuat atau lebih besar daripada yang ada di dalam kekuatan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentunya ini adalah sebuah gambaran. Memang kita pada saat ini bisa kita mengerti dan kita melihat sesungguhnya negara kita ini, Indonesia, masih banyak juga kawasan atau wilayah yang berada di sekitar perairan. Apalagi kalau kita Sumatera Utara ini dikenal dengan salah satu destinasi wisata, yaitu Danau Toba. Tentunya kita mengetahui bahwa orang-orang yang seandainya pun tidak bekerja sebagai nelayan, tentunya harus tetap waspada. Siapa tahu datang gelombang dari danau. Apalagi kalau mereka yang bekerja sebagai nelayan atau yang mencari ikan. Digambarkanlah seperti itulah kehidupan kita umat manusia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita diibaratkan seperti seorang nelayan atau seperti seorang pelaut yang sedang bekerja, yang tentunya juga mempunyai tantangan-tantangan yang sangat besar. Apalagi tadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika kita memperhatikan nats dari epistel kita itu, dia mengatakan
atau Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata kekuatan yang ada di dalam dunia ini tentunya masih bisa diatasi oleh Tuhan itu sendiri. Ombak yang begitu besar, kalau dikatakan tadi, taufan itu pun yang sangat dahsyat, tentunya Tuhan bisa menghentikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tantangan di dalam kehidupan kita ini, itulah tadi yang diibaratkan seperti gelombang atau ombak yang ada di tengah lautan. Atau mungkin kalau kita perhatikan di daerah kita ini, gelombang di sungai seperti itu. Dan tentunya tantangan itu terkadang bisa kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bukan hanya dari dalam diri kita sendiri. Banyak sekali tantangan atau segala cobaan yang bisa hadir di dalam tengah-tengah kehidupan kita itu. Tapi kita harus yakin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika kita mengingat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, tentunya mau dikatakan di situ, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi daripada kekuatanmu. Maka dari itu, ketika kita menganggap dan berpengharapan seperti itu, ketika datang masalah, tentunya kita tidak langsung tenggelam seperti orang yang karam di tengah ombak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan topik di minggu kita hari ini dikatakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Inilah suatu tantangan yang kalau dikatakan tadi diibaratkan seperti seakan-akan seolah-olah mau mendesak kehidupan kita supaya hanyut, supaya tenggelam. Tapi apa yang mau dikatakan Tuhan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Ketika pencobaan itu datang, ketika segala kesesakan itu datang, kita diarahkan tadi agar tetap dan terus berseru kepada Tuhan. Sudah dijawab sebenarnya tadi di dalam nats epistel kita tadi ya. Ketika para murid tadi yaitu merasa ketakutan, khawatir. Apa dikatakan para murid tadi? Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dan apa kata Tuhan Yesus tadi? Diamlah dan tenanglah. Itulah tadi dikatakan di nats epistel kita tadi. Dan juga Tuhan berkata tadi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal seperti inilah yang harus kita tanamkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ketika segala perkara, ketika segala pencobaan datang kepada kita, hendaknya kita harus tetap berseru kepadanya. Karena dialah yang memberikan kita kekuatan dan dialah yang memberikan kita harapan. Itulah kalau yang kita ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti itulah maunya pengharapan kita dan keimanan kita kepada Tuhan. Jadi memang pasti banyak perkara yang akan terjadi. Pasti akan banyak pencobaan yang akan terjadi. Diibaratkan tadi seperti seorang nelayan atau pelaut, dia belum dikatakan seorang nelayan atau pelaut yang sukses kalau belum bisa menghadapi atau melalui segala badai, topan, ataupun ombak. Seperti itulah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mungkin kita bisa saja berpikir, maunya kehidupanku ini tenang-tenang saja. Kerja tidak capek, tidak sulit. Kalau yang masih sekolah, maunya belajar, ya tidak perlu lama-lama, sebentar saja. Setelah itu ujian, setelah itu lulus. Itulah yang mungkin kita hadapi. Tapi apa yang boleh terjadi? Bagi seorang pelajar pun pasti menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Bukan hanya daripada diri sendiri, tapi bisa juga dari luar diri sendiri. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika di dalam pekerjaan kita, yang di ladang maupun di sawah atau di kebun atau pekerjaan yang apapun yang lainnya. Tentunya pekerjaan itu jangan kita berharap
pekerjaan itu hanya mulus-mulus saja. Pasti ada tantangannya, pasti banyak sekali pencobaan yang datang kepada kita. Maka dari itu apa tadi yang dikatakan dalam ayat pendukung kita itu? Kita harus membawanya kepada Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung kalau kita bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita harus melihat bahwa ada beberapa poin yang penting dalam nats kita kali ini. Yang pertama yang mau kami tekankan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita harus ingat bahwa Tuhan mengerti pergumulanmu. Itulah yang pertama yang harus kita lihat. Tuhan mengerti pergumulanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tadi juga sudah dikatakan di dalam nats kita itu dan juga di dalam nats epistel kita itu bahwa Tuhan sebenarnya mengerti segala pergumulan, segala yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Kalau dikatakan seperti lagu rohani Kristen ya, dikatakan kata-katanya seperti ini ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli ya. Jadi kita harus pertama sekali mengingat bahwa Tuhan itu mengerti akan segala pergumulan kita. Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika kita sudah percaya Tuhan mengerti segala pergumulan kita, barulah kita nantinya akan mau untuk berbagi kepada Tuhan. Kita mau untuk berbagi kepada Tuhan. Itulah yang kita lanjutkan dalam poin kedua. Hendaknya kita dapat dan mau berbagi pergumulan itu kepada Tuhan, ya. Jadi bisa saja kita mempunyai pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tapi pada kenyataannya masih ada beberapa dari kita yang menyimpannya dalam hati sendiri ya. Itu makanya memang terkadang kita orang-orang percaya mungkin mengatakan, aku tidak kuat lagi Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Kalau sampai ada perkataan seperti itu di dalam hati kita atau pikiran kita, berarti kita menanggung beban itu, pergumulan itu hanya seorang diri. Tapi kalau di dalam hati kita dan pikiran kita mengatakan bahwa aku akan pasti sanggup melaluinya karena Tuhan besertaku, tentunya itulah tadi seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 13 itu. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, janganlah khawatir ya. Itu tadi kuncinya. Karena kehidupan kita ini diibaratkan seperti seseorang yang bekerja sebagai seorang nelayan. Jangan kita berharap kehidupan kita itu tenang-tenang saja. Pasti kita akan mencobai segala dan semua kegiatan melalui segala tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, poin yang berikut yang bisa kami tekankan pada saat ini di minggu hari ini, yaitu hendaknya juga kita memiliki kesabaran ya. Kalau dikatakan kesabaran ini, ya tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, satu kata yang penuh makna. Terkadang kita mungkin bisa saja kurang sabar ketika menghadapi pergumulan. Kita kurang sabar dan kita mencari jalan pintas seperti itu ya. Kalau dalam perjalanannya enak kalau kita temui jalan pintas, cepat sampai. Tapi kalau dalam pemecahan masalah, apalagi menjalani pergumulan kita, kalau kita mencari jalan pintas, mungkin kita akan melupakan Tuhan. Karena kita menganggap bahwa kita dapat melaluinya tanpa pertolongan Tuhan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita juga diajak melalui nats kita ini tadi, supaya kita bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Inilah satu kata yang penuh makna Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita sabar kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga kita. Kita sabar kalau anak-anak juga menghadapi segala ujian dalam tugas-tugasnya maupun sekolahnya. Dan juga kita sabar
kalau di dalam pekerjaan kita setiap hari, tentunya Tuhan membiarkan kita melalui pergumulan. Supaya itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita semua orang-orang yang percaya ini hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7, dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah akhirnya, itulah ujungnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita menerima berkat ketika kita mengandalkan Tuhan. Makanya jangan andalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan, maka kita pun akan diberkatinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hari Minggu ini Engkau masih memberkati kami dan melindungi kami semuanya, terlebih para jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu saat ini. Engkau melindungi kami ya Tuhan dari hari-hari yang lalu sampai kepada hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, berdoa, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, segala rangkaian ibadah kami ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami bawa di dalam doa kami kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu HKBP Sampuran, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, kaum ibu dan kaum bapak. Kiranya Engkau semakin memberkati mereka ya Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari, yang dalam sekolah ya Tuhan, ataupun melanjutkan pelajarannya, kiranya Engkau semakin menambahkan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Bagi anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, yang juga sedang mencari pekerjaan, baik yang ada di tempat ini maupun yang jauh di perantauan, Engkau juga ya Tuhan semakin memberkati, menunjukkan segala karunia-Mu kepada mereka. Kami juga ya Tuhan memohon kepadamu, para orang tua, Bapak Ibu jemaat-Mu, yang juga setiap hari harus letih dan juga bekerja keras di sawah atau di ladang. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Terkhusus ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu, jika ada dari jemaat-Mu yang sedang dalam sakit penyakitnya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang daripada-Mu melalui tangan medis maupun obat yang mereka minum ya Tuhan. Begitu juga dalam hari ini, kami serahkan daging kami, tubuh kami, supaya kami semua ini ya Tuhan, semakin Engkau sucikan dan Engkau hapuskan dari segala dosa-dosa kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, Engkau terima dan kami mohonkan melalui perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Tuhan
Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita. Gereja HKBP Sapuran di Desa Sihotang Hasugia Dolok 2, Kecamatan Parliditan, Kabupaten Humbang Hasundutan. HKBP Sapuran berpisah dari Gereja GKLI pada tanggal 2 Juli 1994 dan beribadah di rumah Bapak Situa T. Sitohang selama 7 bulan dengan jumlah jemaat sebanyak 15 kakak. Gereja HKBP Sapuran berdiri pada tanggal 19 Februari 1995 dengan jumlah jemaat sebanyak 15 kakak. Sekarang HKBP Sapuran genap 29 tahun dengan jumlah jemaat 40 kakak. Kalau pertanyaan di rumah ada, di rumah-rumah ada 2 kelompok setiap minggu Sabtu. Sekolah minggu mulai jam 8 sampai jam 9. Kebaktian umum jam 10 sampai jam 11. Rencana gedung gereja ini mau dibangun, direhab total gereja HKBP Sapuran. Kami mohon kepada seluruh penonton yang ada Nusantara TV, mohon doa dan dukungan. Terima kasih.